Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Azliana, NPM 247820009. Saya dari kelas Teknologi Rekayasa Internet 3A. Di sini saya akan membuat video hands-on untuk paket tracer yaitu 13.5.2 Wireless Technology Exploration dalam Physical Mode. Jadi pada praktikum kali ini dapat kita lihat di sini ada tempat-tempat yang berbeda ya, gedung-gedung berbeda, ada corporate office, central office, home office, coffee shop, dan branch office. Kemudian ini ada addressing table yang sudah lengkap. Lalu ini adalah tujuannya yaitu objectives. Part 1, explore the wireless network. Part 2, add Wi-Fi connectivity to a bedroom. Part 3, add wireless connectivity to a coffee shop in a cellular dead zone. Part 4, add wireless connectivity a home office. Jadi ini ada backgroundnya, yaitu EKZ Corporation ini sedang memperluas kemampuan jaringan mereka untuk memungkinkan konektivitas yang lebih baik di kantor-kantor lokal mereka, serta konektivitas bagi mereka yang ingin bekerja jarak jauh. Dalam paket tracer kali ini, yaitu dalam physical mode, kita akan diminta untuk membantu rencana ini dengan meninjau kemampuan jaringan saat ini dan menambahkan fungsional nirkabel sesuai kebutuhan. Terus ini ada notes-nya, yaitu aktivitas ini tidak dinilai. Jadi tes konektivitas ini dapat digunakan untuk memvalidasi konektivitas dan konfigurasi kita. Jadi di sini tidak ada ini ya, centang sudah tercentang semua. Di sini kita hanya mengecek-cek saja apakah berhasil terhubung gitu. Terus untuk instruksinya, yaitu pada part yang ke-1 ini kita akan menjelajahi jaringan nirkabel. Jadi di bagian ini kita akan memverifikasi konektivitasnya, yaitu untuk step yang 1, jelajahi topologi. Jadi di dalam mode physical ini kita bisa melihat bahwa ada home city ya. Home city yang berisi 5 different location ya, 5 lokasi yang berbeda gitu. Ada yang dapat kita lihat di sini, ada corporate office, lalu ada a branch office, ada central office, ada home office, dan yang terakhir ada a coffee shop. Kemudian di sini ada pertanyaannya, how are the 4 office connected and what type of cable connect them? Jadi pertanyaannya yaitu bagaimana keempat kantor tersebut terhubung dan jenis kabel apa yang menghubungkannya. Dapat kita lihat di sini bahwa kantor pusat itu terhubung ke kantor cabang melalui fiber optik. Ya, ini bentar. Jenis kabelnya ini multi-mode fiber long distance ya. Oke. Jadi ini menggunakan fiber optik. Lalu kantor markas ini saat ini belum terhubung. Lalu untuk yang B, navigate inside the corporate office. Notice that 6 Lakeway wireless access point LVAPs are connected to the wiring closet. How are the LVAPs connected to the network? Jadi bagaimana LVAPs ini terhubung ke jaringan? Jawabannya, LVAP ini terhubung melalui kabel tembaga melalui switch ke pengontrol LAN nirkabel. Ya. Terus yang C, navigate into the CO wiring closet. How are the cell towers connected to the central office server?
Jadi bagaimana menara seluler terhubung ke server kantor pusat? Jawabannya yaitu menara seluler terhubung menggunakan kabel koaksial ke server kantor pusat. Ini dia koaksial ya, ada tulisan koaksial. Ini tipe kabelnya koaksial. Kemudian navigate to the branch office. Notice the 5 LVAPs are connected via copper cable to the branch switch in the wiring closet. The switch is then connected to the branch VLC. Jadi arahkan ke kantor cabang. Kita perhatikan bahwa 5 LVAP ini terhubung melalui kabel tembaga ke switch cabang di ruang server. Jadi switch tersebut kemudian terhubung ke VLC, yaitu wireless LAN controller cabang. Lanjut ke step yang kedua, yaitu verify connectivity. Untuk memverify kita buka klik corporate ya. Di corporate office ini kita yang pilih yang corporate office wiring closet, terus pilih yang laptop, kita klik laptop, kita ke desktop. Oke, di desktop kita ke command prompt. Nah, ini sudah masuk di command prompt, lalu kita coba ping. Apakah bisa? Ping 192.168.2.10. Bentar. Tunggu dulu. Ini ping ke branch office server. Oke, RTO. Nah, ini dapat kita lihat berhasil ya, tetapi masih lolos. Coba kita lihat. Nah, ini sudah berhasil. Oke. Selanjutnya kita akan ping ke central office backbone connection. Jadi 5.2 IP-nya. 5.2 enter. Oke, tunggu dulu. Oke, di sini juga sudah berhasil, tetapi masih 50% lolos. Coba kita ping lagi. Nah, ini sudah reply form, berarti sudah berhasil. Selesai. Kemudian kita sekarang ke yang C, navigate to the home city. Oke, kita ke home city lagi. Gimana ya? Home city. Simulation. Oke. Kita baliknya itu gimana ya? Kembalinya. Begitu. Oke. Physical. Oh, ini. Nah, sekarang kita ke home city. Kita home city, lalu klik yang smartphone. Mana smartphone ini? Home city adalah home office. Oh, salah. Ini kita ke home city ya. Oh, ini dia smartphone. Ini ada smartphone, kita ambil, kita klik, lalu di sini ada desktop. Lalu di desktop ini Waalaikumsalam.
Oke, maaf tadi ada tamu, saya lanjut. Sekarang ke smartphone. Sudah klik smartphone di Central Office. Apa ini? Central Office Building. Bentar. Ping ya? Desktop. Apa ini? Yang C. Yang C. Oh, di sebelah atas gedung kantor pusat. Oke. Lalu kita ke desktop. Desktop udah, ke command prompt. Di sini kita akan mengetik ping, itu perintahnya ping 172.116.1.1. Enter. Ini ke the cellular connection at the central office. Oke, ini sudah berhasil. Lalu ping 172.16.1.10 ke corporate office server. Tutup aja nih sekarang. Iya. Iya. Jadi untuk yang pada bagian ini, saya salah IP 168. Ini seharusnya 168.1.10. Kita coba, harusnya. Nah, ini sudah berhasil ping semua. Di sini tulisannya ada you may receive one or two request timeout message. However, both of the pings should be successful. Jadi kita mungkin menerima satu atau dua pesan RTO, namun kedua ping tersebut harusnya berhasil. Jadi di sini emang berhasil semua, saya tidak menerima RTO. What are the different physical connection used between smartphone 1 and the corporate office server? Pertanyaannya, apa saja koneksi fisik yang berbeda yang digunakan antara smartphone 1 dan server kantor pusat? Jadi jawabannya yaitu smartphone ke menara seluler menggunakan jaringan seluler, menara seluler ke kantor pusat menggunakan kabel koaksial, lalu kantor pusat ke kantor pusat menggunakan seret optik, fiber optik gitu ya kabelnya. Untuk part yang kedua yaitu add wifi connectivity to a bedroom. Di sini kita akan new bedroom. Jadi menambahkan konektivitas wifi ke ruang rapat. Di sini yaitu langkah satunya install a new LAP PT device to provide coverage for the new bedroom. Navigate to the branch office. Kita ke branch office. Laptop. Jadi ke pasang perangkat LAPT untuk menyediakan. Di sini kita sudah ada di kantor cabang, brand office.
Lalu the laptop inside new bedroom has no access to Wi-Fi. Click drag access point on the inventory shelf to a bedroom. Gimana nih? Klik and drag access point on the inventory shelf. Inventory shelf. Mana inventory shelf? Oh, ini inventory shelf. Ini sudah ada. Jadi gimana nih? Klik dan seret akses pada rak inventories para ini ya. Rak ini kali ya. Bedroom. Ini nggak bisa ya ini. Oh ya bisa. Ini kita ke bedroom. Akses baru dari modul, klik akses point ini akses point power adapter dan sambungkan ke port daya di sebelah. Port daya di mana nih port daya? Klik tab configuration di bawah pengaturan global, diberi nama. Ini di sebelah ini apa ya? Ini kali. Ini tetap di sini. Terus bentar. Ini new the branch office, klik access point adapter and connect the klik config. Power port ini bukannya power portnya. Coba saja kalau udah ya. Zoom in. Ya udah benar ke sini. Lalu ke mana ini? Klik the config global setting, nama device-nya global setting global. Oh ini global setting ya. Ini LAP terus LAP B6 terus interface DO. Di bawah interface DO ini set coverage range-nya yaitu 75. Oke, 75 meter. Pakai this setting, close the LAP B6. If you viewer signal, you will notice the coverage in the bedroom. Mana? Belum ada. Jadi di sini kan kita sudah ke interface itu, terus atur cakupannya. Terminal tutup jendela untuk jika mengaktifkan lihat sinyal nirkabel. Anda akan melihat bahwa sekarang ada jangkauan di ruang rapat.
Coba kita lihat ruang rapat itu di mana. Ruang in bedroom ya. Tadi di mana? Bukan di sini, di branch office. Nah, ini harusnya sudah ada cakupan ya. Terus dari toolbar klik koneksi, hubungkan salah satu ujung kabel ke connection ya, terus connection ke prostrator. Mana ke prostrator? Oh ini ya. Prostrator cable connect gigabit Ethernet interface new access point. Coba kita ya, oke. Terus klik the rack equipment, connect other cable ke rack branch switch. Rack ini coba pada titik klik rack peralatan rack, terus pilih yang branch switch F022. Oke, sudah terhubung. Sudah verify connectivity in the bedroom, klik the laptop and IP configuration, klik the laptop. Terus kita ke desktop, terus IP configuration, default Apple IP versi 4. Oke, ini IP configuration laptop sekarang seharusnya memiliki IP versi 4 ya, sudah memiliki IP-nya. Terus kalau udah, namun proses DHCP jika perlu ini sudah dapat ya. Lakukan ping ke gateway ping, lalu kita ke command prompt. Kita coba ping default gateway-nya 192.168.2.1, enter. Nah, ini sudah bisa, alhamdulillah sudah berhasil ya. Terus kalau ke corporate server kita coba ping 168.1.10, enter. Server perusahaan. Nah, ini sudah berhasil juga. Oke, sudah. Kemudian kita ke part yang ketiga, yaitu add wireless connectivity to a coffee shop in a solar dead zone. Jadi di sebuah kedai kopi, kita ke kedai kopi mana ini ya? Coffee shop. Oke, di sini kita ke connect new cell tower, yaitu navigate to home city. Hubungkan menara seluler di ini. Perhatikan bahwa cell tower ini tidak connected to central office, tidak terhubung ke kantor pusat ya. Jadi dari toolbar kita pilih yang connection, coaxial kabel. Oke, terus connect one to coaxial coaxial single. Ini ya, coaxial connect. Ini coaxial kan ya, ini cancel. Bukan, ini pon, ini cancel. Ini mana sih coaxial? Console over
Ultimates, Mini Cooper Cross, single, multi fiber, phone, oh ini koaksial. Oke, koaksial. Terus connect the koaksial one tower sini kali ya, koaksial one. Oke, terus habis itu kita klik central office itu yang ini ya, ini central office wiring closet, office server, klik yang table. Klik yang table, klik yang central office server, koaksial. Oke, sudah. Terus the other laptop to the smartphone. A remote worker wants to work coffee shop. Navigate to the coffee shop and locate the smartphone and laptop on the table. Jadi ini kita navigasi ke kedai kopi itu bukan, dan laptop di atas meja. Nah, ini kita sudah ada ponsel dan laptop. Jadi di ponsel dan laptop ini kita klik yang smartphone terlebih dahulu. Smartphone ini kita ke config, lalu ke 3 atau 4 cell 1 to verify. Nah, ini to verify reserve IP address. Second, get information, klik DHCP refresh. Mana ini DHCP refresh? Klik DHCP refresh. Udah. Terus if necessary, klik setting and verify the smartphone. Verify the smartphone has default gateway and DNS address. Default dan DNS sudah. Under cellular tethering, enable Bluetooth. Oke, sudah di-on-kan. Terus under interface, klik Bluetooth. Under interface, klik Bluetooth. Udah ya. Sebentar. In the coffee shop. Selanjutnya kita ke laptop. Selanjutnya kita ke laptop. Pilih smartphone one. Yang mana ini? Bentar. Desktop ke Bluetooth and set Bluetooth. Oke. Bluetooth set, klik desktop Bluetooth and set port status on. Di mana nih Bluetoothnya? On. Port status on. Oke. Port statusnya on. Terus select discover to display play smartphone. Di mana ya? Itu di mana? Kita ke display smartphone one lagi. Kita ke discover G. Nah, pilih smartphone lagi. Fire answer yes. Mana ini? Fire. Nggak ada fire. Select smartphone one, klik fire. Select discover, temukan dan nampilkan di bawah.
nggak ada. Port statusnya kan sudah on. Name. Oh, discover ini apa ya? Discover. Nggak ada file. Select klik file. Name. Make address status ini nggak tahu di mana ya. Discovernya ini artikan apa ya? Discoverable. Select discover to display smartphone. Discover nggak ada discovernya. Terus to verify Bluetooth ini harusnya ada ya. Pilih smartphone. Baiklah, saya akan ke langkah yang keempat saja karena nggak tahu kenapa ini nggak ada, nggak muncul. Harusnya ada ini device smartphone-nya ya. Lanjut ke part yang keempat, yaitu add wireless connectivity to a home office. Seorang pekerja jarak jauh di XYZ, ini artinya ya, corporation baru saja pindah dan rumah barunya belum memiliki jaringan. Tugas kita menyiapkan jaringan untuk menyediakan akses nirkabel di seluruh rumah dan konektivitas ke kantor pusat perusahaan. Jadi langkah yang pertama, sambungkan ke kantor pusat di rak belakang meja kursi. Navigate home office. Oh, ini home office. Di home office ada, oh ini dia. Ini ya. Home office. Ya, ini ada router dan also deploy kabel and klik connection. Pilih yang copper strike drop, terus connection on port 1 kabel modem. Di mana ini? Di wireless apa di connection and the port 1 kabel modem connect the internet wireless router. Ini wireless router. Klik yang mana? Bentar. Port 1 internet. Kabel modem itu yang mana? Connect the internet for wireless kabel modem. Oh, ini ya. Oh, ini port 1. Terus kita ke sini connect the internet. Nah, ini internet. Oke, sudah. Kita ke home city lagi, kita lihat di home city di bottom toolbar kita klik connection coaxial kabel. Ini dia coaxial kabel. Kita ke home office kita klik, terus kabel modem, terus port yang 0. Oke, terus klik central office ke ini piring kloset, terus ke rak. Di rak ini CMTS coaxial 7. Oke, sudah ya. Lalu configuration the wireless router, navigate to home office and click wireless router. Kita ke home office, kita ke klik wireless router. Bentar ya. Wireless router. Nah, sudah. Di sini kita ke mana? Ke setup. Wireless router ke GUI. Setup, terus step is already for internet connection, verify confirmation di HCP. Ini sudah di HCP.
internet connection type automatic configuration DHCP is selected. Oke, sudah. Ke network setup verify network setup ya, ini 168.0.1, terus subnet masknya sudah, ini DHCP nya enable, lalu starting ininya 0.100, maximum number 50, lalu scroll, klik di status tab. Gimana status tab? Oh, ini di status tab internet connection. Nah, ini internet connection, the wireless router sold DHCP addressing from DHCP ya, terus central office if not IP address to IP address renew. Ada apa di sini? To resend DHCP message. Oke, kalau sudah kita ke klik wireless tab. Wireless. Kita ke wireless. Di wireless kita configure ini home suite home. Configure suite home as the network name. Di mana? Di 2.4 network. Ini ya. Network name. Home suite home. Home suite home. Home sweet home as the name SSID. Okay, scroll to click save settings. Virus security tab. Ini kita ke 2.4 GHz security mode-nya. Di mana security mode? Ini scroll wireless security. Oh, ini wireless security. Ini kita pilih yang security WPA2 personal, WPA2 personal, enterprise 2 personal. Oke, terus my secure and configure my secure as the parapress. My secure net secure and net secure net as the parapress. Scroll save setting. Oke, terus selanjutnya verify connectivity. Yang terakhir on the table front, klik the laptop. Kita tutup. Kita ke mana tadi? Verify. Ini on table front, klik the laptop. Dia di meja di laptop. Di sini kita ke laptop config tab, terus select wireless no under interface ya, terus SSID
SSID. Enter the SSID. Di mana SSID-nya? SSID. Oh, ini dia SSID-nya itu tadi ya. SSID-nya home mana ya? Home sweet home. Home sweet home. Terus select WPA2 PSK for authentication confirm my secure PSK my secure net PSK ini, terus under IP configuration pilih yang DHCP, main network DHCP and static, recent request, klik desktop tab, command prompt, for example following successful, harusnya sukses. Kita coba ping 192.168.6.1 enter. Nah, ini sudah bisa ya, berhasil di ping. Kalau central office ini sudah bisa, harusnya semuanya bisa 1.10. Coba 16.1.10 enter. Oke, sudah bisa juga. Ping ke branch ini apakah sudah bisa? 2.10 enter. Oke, sudah bisa semua. Jadi kita langsung ke pertanyaannya. Reflection 1. What overall benefits does wireless technology provide to the end user? Apa manfaat keseluruhan yang diberikan teknologi nirkabel kepada pengguna akhir? Jawabannya yaitu teknologi nirkabel menyediakan akses tanpa kabel ke sumber daya jaringan, membebaskan pengguna dari batasan fisik jaringan kabel tradisional. Lalu yang kedua yaitu which form of wireless networking is the most beneficial, yaitu bentuk jaringan nirkabel mana yang paling bermanfaat? Jawabannya yaitu teknologi nirkabel tidak boleh dilihat sebagai satu lawan satu, tetapi lebih kepada bagaimana teknologi tersebut secara kolektif dapat berkontribusi pada tujuan keseluruhan untuk menyediakan akses tanpa secara kolektif dapat berkontribusi pada tujuan keseluruhan untuk menyediakan akses tanpa kabel ke sumber daya jaringan. Contoh yang baik dari hal ini terlihat pada aktivitas di mana Bluetooth itu digunakan untuk menghubungkan komputer laptop ke ponsel pintar yang kemudian menggunakan teknologi seluler untuk menghubungkan kembali ke CEO dan akhirnya ke sumber daya yang diinginkan. Lalu yang ketiga, pertanyaannya itu how could is of the following grow benefits from the various wireless technology presented in this activity? Student, salesperson, and the engineer, corporate executive. Jawabannya yaitu semua kelompok menikmati manfaat yang sama dari nirkabel yang dijelaskan, yaitu seperti Bluetooth untuk berkomunikasi jarak pendek dengan perangkat jaringan yang peripheral, lalu seluler kemampuannya untuk memiliki akses jarak jauh tanpa kabel ke sumber daya jarak jauh tanpa perlu berada di lokasi yang memiliki wifi atau akses fisik. Sedangkan wifi yaitu teknologi ini memberikan manfaat yang sama dengan teknologi seluler tetapi terbatas pada jarak yang lebih pendek dan biasanya berada di bawah kendali suatu tempat fisik, seperti itu. Mungkin untuk video 13.5.1
2. Cukup sekian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.